Perkenalkan, nama saya Monica Lia. Saya dari Prodi S1 Manajemen. NIM saya adalah 1112111372. Di sini saya ditugaskan membuat video menjelaskan tentang beberapa materi di ekonomi makro. Nah, salah satu yang saya ambil adalah materi dari modul yang ketiga tentang menjelaskan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses meningkatkan kualitas hidup manusia dalam pembangunan ekonomi. Terdapat aspek-aspek penting, yaitu pembangunan ekonomi atau meningkatkan gross domestic dari waktu ke waktu, meningkatnya martabat diri, kebebasan untuk melakukan pilihan baik sebagai konsumen maupun produsen, meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar harus sesuai dengan proses pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu juga dapat sebagai pertumbuhan ekonomi. Ekonomi merupakan ukuran kasar terhadap keberhasilan penghasilan taraf hidup suatu masyarakat yang dicerminkan oleh perkembangan GDP dari waktu ke waktu, terutama bila perkembangan tersebut melebihi pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, sekarang perhitungan GDP. Perhitungan GDP dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. GDP secara konvensional dihitung melalui 3 metode tersebut. Dalam kenyataannya, tidak mampu memperhitungkan masalah kualitas lingkungan hidup secara langsung berkaitan dengan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Sekaligus, cara perhitungan GDP tidak mampu memasukkan berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat maupun aktivitas ekonomi yang tersembunyi. Publikasi data perekonomian terbaru dibagi berbagai media informasi yang ada banyak menyita perhatian masyarakat. Data tersebut mungkin mengukur total pendapatan masyarakat dalam perekonomian, rata-rata kenaikan harga, presentasi angkatan kerja yang tidak bekerja atau disebut pengangguran, dan sebagainya. Semua data statistika tersebut merupakan data yang dibutuhkan dalam ekonomi makro. Angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi atau bisa disebut economic growth merupakan besaran yang diukur dari kenaikan pendapatan nasional, produksi nasional pada periode tertentu dari pendapatan tersebut nasional periode sebelumnya. Gross domestic product atau disebut GDP merupakan total atau jumlah GDP, merupakan data yang paling diperhatikan dalam perekonomian karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Perhitungan GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product atau disebut GDP merupakan nilai pasar dari semua barang yang jasa akhir final yang diproduksi dan tidak termasuk barang yang diproduksi di masa lalu dalam sebuah negara pada suatu periode. GDP mencoba menjadi ukuran yang meliputi banyak hal, termasuk dalamnya adalah barang-barang yang diproduksi dalam perekonomian dan dijual secara legal di pasar. Adapun
beberapa yang tidak disertakan dalam perhitungan GDP, yaitu produk yang diproduksi dan dijual secara ilegal, barang yang sudah terpakai atau barang yang bekas, dan transaksi surat berharga. Output yang diproduksi di luar negeri oleh faktor produksi yang dimiliki dalam negeri, kegiatan yang harus dikerjakan orang lain tapi dikerjakan sendiri, dan barang yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri tanpa dijual, seperti ibu rumah tangga yang menjahit baju dan menggunakan sendiri. Dalam perhitungan GDP ada 3 cara melalui pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi. Pendekatan produksi merupakan perhitungan dasar dari jumlah nilai. Nilai adalah harga dikalikan dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. P kali Q, barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam perekonomian di suatu negara merupakan periode tertentu. Kelemahan perhitungan dengan pendekatan produksi ini adalah sering terjadi dalam maksud perhitungan ganda. Perhitungan ganda terjadi jika beberapa input suatu usaha menjadi input usaha lain. Untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menghitung nilai akhir atau disebut dengan final goods, atau dengan menghitung nilai tambah. Nilai akhir suatu barang merupakan barang yang siap dikonsumsi oleh konsumen terakhir. Sedangkan nilai tambah tersebut merupakan selisih antara nilai suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut, sehingga besar nilai GDP dengan menghitung nilai akhir atau nilai tambah akan menghasilkan nilai yang sama. Keterbatasan konsep GDP. Umumnya, peningkatan GDP selalu dianggap baik. Namun, ada beberapa masalah yang muncul bila menggunakan GDP sebagai mengukur tingkat kesejahteraan. Pasti ada masalah-masalah yang tidak dapat diperhitungkan dalam konsep GDP sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat, menjadi keterbatasan dalam konsep tersebut. GDP ada beberapa, dan GDP juga menjadi salah satu pendorong kesejahteraan sosial. Contoh GDP dan kesejahteraan sosial. GDP yang disebut sebagai ukuran tunggal yang paling baik dari suatu kesejahteraan masyarakat adalah yaitu GDP bukanlah ukuran kesejahteraan yang sempurna. Bila terjadi peningkatan pada GDP, tidak dapat menyimpulkan bahwa setiap orang lebih bahagia karena tidak menghitung waktu santai, sehingga ada peningkatan output. Tiap orang mengalami kerugian atau akibat kekurangannya waktu santai mereka. GDP juga tidak memasukkan nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar,
perawatan anak yang disebabkan oleh pusat perawatan termasuk dalam GDP. Tapi perawatan anak yang tidak dilakukan oleh orang tua di rumah tidak bisa dalam bagian dari GDP. GDP juga tidak memasukkan kualitas polusi dan distribusi pendapatan. Jika pemerintah tidak meningkatkan lingkungan, maka GDP juga akan meningkat. Tapi memungkinkan kesejahteraan masyarakat akan menurun dan penurunan kualitas lingkungan akan lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Sedangkan untuk distribusi pendapatan GDP tidak mempedulikan kesejahteraan dan kesetaraan. GDP per kapita. GDP itu sebenarnya ada bagiannya atau persamaan yang tidak bisa disebutkan sama, seperti perbedaan antara GDP dengan GNP adalah perbedaannya konsepnya. Bila GDP menghitung pendapatan nasional berdasarkan konsep wilayah, sedangkan GNP berdasarkan konsep kewarganegaraan. GDP atau GNP terkadang diukur dalam bentuk GDP atau GNP per kapita, yang berarti GDP atau GNP berbagai negara dibagi dengan jumlah penduduknya, sehingga GDP atau GNP per kapita menjadi ukuran tentang kesejahteraan orang-orang secara rata lebih baik daripada GDP atau GNP total. Berdasarkan indikator yang diusulkan untuk penyesuaian penggantian dalam melengkapi konsep GDP, berbagai keterbatasan yang terdapat pada GDP baik secara pengukur kesejahteraan masyarakat maupun ketidakmampuan GDP mencerminkan kualitas lingkungan hidup secara banyaknya kegiatan dalam masyarakat yang tidak tercatat dalam perhitungan GDP. Terus ada juga GDP hijau. GDP hijau adalah sistem akuntansi yang dikembangkan dari sistem pendapatan nasional. GDP hijau secara teori dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah GDP hijau yang diperhitungkan dengan deflasi lingkungan. Nah, yang kedua adalah GDP hijau berdasarkan degradasi lingkungan. Dan yang ketiga adalah GDP hijau yang diukur berdasarkan pengeluaran untuk perlindungan lingkungan. Dari 3 metode tersebut, perhitungan GDP hijau tersebut adalah metode yang pertama yang paling sederhana dari ketiga jenis teori tersebut. Nah, sampai di sini penjelasan dari materi modul ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.